Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah salawatuhu wa salamuhu ala ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Sahabat Awar Hijrah dimanapun antum berada, pertemuan kali ini kita akan membahas hukum bacaan nun sukun dan tanwin pada hukum bacaan idgham. Sebelum kita membahas hukum bacaan idgham, sebelumnya kita sudah membahas hukum bacaan izhar halqi. Antum bisa lihat di pojok kanan atas, di situ ada saya tampilkan listnya. Jika belum menonton maka silakan menonton. Kemudian jika belum subscribe channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi. Silakan klik tombol lonceng yang ada di pojok kanan bawah. Jangan lupa share, like, dan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai pada hukum bacaan nun sukun dan tanwin pada hukum idgham. Idgham secara umum menurut bahasanya adalah idkhalus syai'i fi syai'i, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Berarti memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Begitu pemahamannya. Saya ulangi, idgham secara umum menurut bahasa ialah idkhalus syai'i fi syai'i, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sedangkan menurut istilah, idgham adalah iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin bihaitsu yasirani harfan musyaddadan yartafi'ul lisanu indahu irtifa'atan wahidatan. Artinya adalah bertemunya huruf yang bersukun dengan huruf yang berharokat, sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf dan huruf yang kedua menjadi bertasydid. Selanjutnya lisan mengucapkan dua huruf tersebut dengan sekali ucapan. Kemudian jikalau kita lihat secara umum, huruf-huruf idgham itu terbagi menjadi 6 macam. Terbagi menjadi 6. Kita bisa lihat di sini. Ini masih secara umum ya, yaitu terdiri dari ya, ro, mim, lam, waw, nun, atau disingkat dengan bacaan yarmaluna. Dari 6 huruf ini adalah huruf idgham. Dari 6 huruf ini dibagi menjadi beberapa bagian. Idgham terbagi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yarmaluna huruf 6 tadi, diantaranya mereka dibagi di dalam 2 kelompok golongan idgham ini. Nah, kira-kira bisa difahami ya. Jadi idgham terbagi 2, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Kita akan bahas idgham yang pertama. Nah, ini dia. Kita akan bahas idgham yang pertama. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Secara bahasa, idgham artinya memasukkan, kemudian bi gunnah artinya dengan dengung atau dengan sengau. Dalam pengertian hukum nun bersukun dan tanwin, idgham bi gunnah ialah idza waqa'atin nunus sakinah awit tanwin ala ahadi hadhil ahruf al-arba'ah yuqalu lahu idghamun bi gunnah. Apabila nun bersukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 4, maka dinamakan idgham bi gunnah. Nah, maka dinamakan idgham bi gunnah. Adapun huruf idgham bi gunnah terbagi menjadi 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Dan ini adalah huruf idgham bi gunnah. Ya, nun, mim, waw ini didapat dari 6 huruf yang terdapat pada idgham secara umum. Kan ada 6 tuh, ada 6, dia dibagi lagi. Terdapatlah ya, nun, mim, waw yang berada pada huruf idgham bi gunnah. Nah, ini huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Kemudian jikalau kita lihat penjelasan dalam nazm, yaitu lakinnaha qismani qismun yudghama
fihi bi gunnatin biyan mu'lima. Tetapi idgham itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama idgham bi gunnah, yang huruf-hurufnya terkumpul dalam lafaz yanmu. Nah, ini dia. Ini huruf idgham bi gunnah. Kemudian, bagaimana cara membaca huruf idgham bi gunnah? Kita bisa lihat di sini. Antum bisa baca. Cara membaca idgham bi gunnah adalah dengan memasukkan suara nun bersukun atau tanwin kepada huruf idgham bi gunnah yang ada di hadapannya sehingga menjadi satu ucapan, seakan-akan satu huruf. Kita lihat saja contohnya langsung. Nah, ini contohnya. Ini contoh. Saya perlihatkan kepada antum semua. Ini huruf pertama, huruf idgham bi gunnah. Contoh yang ya. Ya. Apabila nun sukun bertemu ya, nun sukun bertemu ya, huruf pertama bertemu dengan salah satu nun bersukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka dibaca may ya'mal, seakan-akan dia memiliki tasydid. Nah, may ya'mal ditahan paling tidak 2 harokat. May ya'mal, jangan baca may ya'mal, itu kurang tepat, tapi bacalah may ya'mal. Nah, seperti itu. Kemudian huruf idgham bi gunnah yang kedua yaitu nun. Contohnya seperti ini. Nah, apabila nun sukun bertemu dengan nun, huruf salah satu huruf idgham bi gunnah, maka dibaca min ni'matin. Nah, seperti itu. Kemudian ini contoh nun sukun ya. Nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Ini contohnya. Sekarang coba bagaimana kalau tanwin. Tanwin itu kan kita sudah bahas terdiri dari fathatain, kasratain, dhammatain. Kalau yang tanwin, apabila fathatain atau apabila tanwin bertemu dengan nun. Nah, nun ini termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah, maka dihukumi sebagai huruf idgham bi gunnah, yaitu memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, atau memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua dengan mendengung. Contoh qauman nakasu, dengungnya yang mana? Nah, ketika berdengung maka ditahan selama 2 harokat. Kita lihat lagi contoh berikutnya, contoh huruf idgham bi gunnah, yaitu pada huruf mim. Lihat. Sekarang kita lihat yang pertama contohnya, yaitu nun sukun bertemu dengan mim. Nun sukun bertemu dengan mim, maka bacaannya menjadi wamam ma'ah, ditahan 2 harokat. Wamam ma'ah. Nah, seperti itu. Kemudian lihat lagi contohnya, tanwin bertemu dengan mim. Tanwin di sini adalah kasratain bertemu dengan mim, maka dibaca bikalimatim minhu. Tim minhu ditahan 2 harokat. Masih ada yang bingung 2 harokat itu apa? 2 harokat itu adalah 2 ketukan. Contohnya seperti ini, bikalimatim minhu, seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi contoh huruf idgham bi gunnah pada huruf waw. Huruf waw ini pertama lihat contoh di nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf waw, maka dia dibaca gunnah, gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi dengan gunnah, dengung. Memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua dengan dengung. Contohnya seperti ini, miwali, ditahan, miwali. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi contoh huruf waw, huruf idgham bi gunnah pada huruf waw pada hukum bacaan yang tanwin ya.
Apabila dhammatain bertemu dengan waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Cara bacanya khizyu walahum, khizyu walahum, khizyu walahum. Nah, kira-kira seperti itulah tadi contoh bacaan huruf idgham bi gunnah. Perlu kita ketahui di sini ada pengecualian apabila huruf idgham bi gunnah itu terjadi pada satu kata, maka dia tidak bisa dihukumi sebagai idgham bi gunnah. Contoh pada kalimat ad-dunya. Nah, pada kalimat ad-dunya ini. Nah, ad-dunya. Di sini ada nun sukun, kemudian berikutnya ada huruf ya. Nun dan ya ini dia berada dalam satu kata, maka dia tidak bisa dihukumi sebagai huruf sebagai idgham bi gunnah, kecuali nun dan ya ini, nun sukun dan ya, dia berbeda kata seperti contoh kita sebelumnya. Kemudian berikutnya dia tidak bisa dikategorikan sebagai idgham bi gunnah adalah kata-kata sin wa nun. Artinya ini berada dalam satu kata, nun sama waw. Nah, tidak bisa juga, tetap dibaca dia jelas ya, sin wa nun. Jangan antum baca siu wa nun. Nah, ini tidak boleh dibaca siu wa nun, tidak boleh. Kemudian di sini bunyanun dibaca jelas bunyanun, tidak boleh dibaca buyanun. Nah, itu enggak boleh ya. Kemudian ini dibaca qinwanun, qinwanun, tidak boleh dibaca qiwanun, maka itu salah ya, kurang tepat. Kalau ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar. Saya ulangi, 1, 2, 3, 4 kata ini apabila ketika kita membaca Al-Quran, maka jangan kita hukumi sebagai idgham bi gunnah. Nah, tapi kita hukumi dia sebagai izhar mutlak atau mutlak dibaca izhar. Nah, itu ya, namanya izhar mutlak. Ini namanya izhar mutlak. Udah mutlak dibaca izhar lagi, dibaca izhar. Walaupun secara hukum kita lihat itu nun mati bertemu ya idgham bi gunnah, salah karena ada satu kata. Ini namanya izhar mutlak. Mutlak dibaca izhar, tidak bisa dirubah-rubah. Makanya ketika baca Quran bertemu dengan 4 huruf ini tetap dibaca izhar mutlak. Ad-dunya, sinwanun, bunyanun, qinwanun. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kesimpulannya adalah idgham bi gunnah artinya memasukkan. Bi gunnah artinya dengung. Idgham bi gunnah terdiri dari 4 huruf. Yang pertama adalah huruf ya, kemudian nun, mim, dan waw. Contoh bacaannya adalah seperti ini. Wa may ya'mal liqaumi ya'lamun min ni'matin qauman nakathu wa man ma'ah bikalimatin minhu min wali khizyu walahum. Nah, ini semua hukum bacaannya idgham bi gunnah terkecuali pada 4 kata. Ad-dunya, sinwanun, bunyanun, qinwanun. Kenapa ini tidak dihukumi sebagai idgham bi gunnah? Karena dia berada dalam satu kata, karena huruf-hurufnya berada dalam satu kata. Ini dinamakan izhar mutlak. Baiklah, sampai di sini penjelasan kita, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan ini dapat dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua. Jangan lupa sekali lagi klik tombol subscribe, hidupin loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap video yang kita upload. Jangan lupa share, like, dan komen. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.